Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8. Kali ini kami akan membawakan materi mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis yang berkaitan dengan proses dan juga jenis membaca. Dan langsung saja kita masuk ke materi pembahasan proses membaca, dimulai dari pengertian membaca yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian proses membaca. Pengertian proses membaca. Proses membaca merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah informasi dalam otak dan ada juga yang melafalkannya. Proses membaca berdasarkan bersuara atau tidaknya ada dua, yaitu proses membaca dalam hati dan proses membaca nyaring. Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan proses-proses dalam membaca. Proses yang pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Yang kedua, saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Yang ketiga, syarat menyampaikannya rangsangan kepada otak. Yang keempat, otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman, memahami bacaan atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Nah, yang proses terakhir, otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan, respon tertampak, sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahirkan dalam bentuk tulisan atau lisan atau respon tampak. Jenis-jenis proses membaca. Jenis-jenis proses membaca. Jenis-jenis proses membaca dibagi menjadi 5 macam, yaitu proses psikologis, sensoris, perseptual, perkembangan, dan proses pengembangan keterampilan. Ini dikemukakan oleh Harja Sujana dan Mulyati pada 1997. Yang pertama, membaca sebagai suatu proses psikologis, ialah membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Unsur psikologis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intelijensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Yang kedua yakni membaca sebagai suatu proses sensoris, adalah membaca yang melibatkan syaraf otak sebagai fokus. Apapun yang dapat kita katakan tentang membaca tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa awalnya membaca merupakan proses sensoris. Isyarat dan rangsangan untuk kegiatan membaca itu masuk lewat telinga dan mata, sedangkan rangsangan huruf braille masuk melalui syaraf-syaraf jari. Ketiga, membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual mempunyai ikatan erat dengan proses sensoris. Secara umum, persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Keempat, ialah membaca sebagai proses perkembangan. Dikatakan sebagai proses perkembangan karena pada dasarnya membaca merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat manusia, yang mana informasi yang terkandung di dalamnya dapat berguna di kemudian hari. Sebagai contoh, seseorang yang telah menamatkan sekolahnya akan merasa perlu meningkatkan kemampuan membaca jika orang tersebut mempunyai hasrat untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Seperti seseorang yang memilih lapangan kerja tertentu, ia akan dituntut untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Dan yang kelima ialah membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan. Perkembangan ini memiliki 3 sifat, antara lain yang pertama, keterampilan objektif. Perkembangan keterampilan membaca itu bersifat objektif, karena di dalam perkembangannya tidak tergantung pada materi, metode, ataupun tingkatan-tingkatan akademis. Yang kedua, keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Dan yang terakhir, keterampilan itu biasanya digeneralisasikan. Artinya, keterampilan itu bersifat tergeneralisasikan sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut dituntut untuk dapat meneruskannya kapan saja dan di mana saja, jika situasinya menghendaki penggeneralisasian itu. Definisi jenis membaca. Baik, dan langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kedua, yaitu tentang jenis membaca. Mulai dari definisi jenis membaca. Penjenisan membaca didasarkan pada perbedaan tujuan yang hendak dicapai, dan pernyataan ini dikemukakan oleh Tarigan.
Ia membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring dan membaca dalam hati atau yang biasa kita kenal dengan silent reading. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang penulis. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan juga ingatan. Dalam garis besarnya, itu dibagi menjadi dua jenis membaca, yaitu yang pertama membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Itu dikemukakan oleh Tarigan. Membaca meliputi membaca survei atau survey reading, membaca sekilas, skimming reading, dan membaca dangkal survey reading. Tentang penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jenis membaca. Yang pertama adalah membaca survei. Agar kita dapat membaca suatu buku dengan cepat dan sesuai dengan tujuan kita, maka kita harus mensurvei buku itu, atau kita melakukan peninjauan terhadap buku itu. Kegiatan ini sangat penting. Dengan mensurvei buku itu, kita akan menjadi cepat menentukan bahan bacaan yang kita butuhkan. Yang kedua adalah membaca sekilas. Membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis, untuk mencari serta mendapatkan informasi. Membaca sekilas mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk mengenai topik bacaan, 2. Untuk mengetahui pendapat orang lain, 3. Untuk mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca secara keseluruhan. Yang keempat, untuk mengetahui organisasi penulisan, urutan ide pokok, dan cara semua itu disusun dalam rangka kesatuan pikiran dan mencari hubungan antar bagian bacaan itu. Yang kelima, menemukan bahan dalam perpustakaan. Dan yang keenam adalah untuk penyegaran apa yang pernah dibaca. Yang ketiga adalah membaca dangkal. Membaca dangkal untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal, yang bersifat lengser, yang tidak mendalam bahasa bacaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya, membaca cerpen. Membaca intensif adalah studi skema telaah isi penggunaan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas pada kegiatan membaca. Membaca intensif meliputi 1. Membaca telaah isi, 2. Membaca telaah bahasa. Yang keempat, membaca telaah isi. Dalam membaca telaah isi menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta terampil dalam menangkap ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Dalam kegiatan membaca ini, perlu keterampilan-keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, membaca teliti. Dalam kegiatan membaca ini perlu keterampilan-keterampilan seperti survei cepat untuk melihat organisasi dan pendekatan umum, membaca seksama dan membaca ulang paragraf untuk menentukan kalimat judul dan perincian-perincian penting, serta menemukan hubungan paragraf dengan keseluruhan tulisan membaca teliti. Mencakup yang pertama, membaca paragraf dengan pengertian, yang kedua, membaca pilihan yang lebih panjang, yang ketiga, membuat catatan, yang keempat, menelaah tugas. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca ini meliputi yang pertama standar-standar atau norma kesastraan, yang kedua resensi tulis, yang ketiga drama tulis, yang keempat pola-pola fiksi. Yang ketiga membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Menurut Albert 1961, tujuan membaca kritis yaitu yang pertama, memahami maksud penulis, yang kedua, memahami organisasi dasar tulisan, yang ketiga, dapat menilai penyajian penulis, yang keempat, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis bacaan sehari-hari, yang keempat, membaca ide.
Membaca ide adalah kegiatan pembaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kemudian menurut Anderson 1972, sebagaimana dikutip oleh Haji Guntur Tarigan 1986.2/117, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dari suatu bacaan. Kelima, membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa mencakup 1. Membaca bahasa asing. Tujuan membaca bahasa asing dalam tataran rendah adalah memperbesar daya kata, mengembangkan kosakata, dan dalam tataran yang lebih tinggi tentu saja bertujuan mencapai kefasihan. Yang kedua, membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Seperti biasa, saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video materi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.